Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramla, NIM 20014144070. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa oleh manusia sejak lahir, yang melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan hak asasi manusia adalah proses pembelajaran yang membina pengetahuan dan kesadaran akan hak asasi manusia agar seseorang dapat memperjuangkan haknya dan juga hak orang lain. Mengapa HAM harus diberikan di sekolah dasar? Karena pendidikan HAM di SD diberikan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan anak. Hal ini dimaksudkan agar materi mudah dipahami, dimengerti, dan dimaknai bagi anak. Sebagai seorang pendidik, guru perlu memiliki pengetahuan tentang hak asasi manusia yang memadai dan melaksanakannya di kelas. Contoh penegakan hak asasi manusia di lingkungan sekolah. 1. Mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah. 2. Menghormati teman tanpa membeda-bedakan. 3. Berperilaku baik dan ramah kepada warga sekolah. 4. Menghargai pendapat orang lain. 5. Tidak memaksakan kehendak diri sendiri. Ciri-ciri hak asasi manusia. 1. Hak asasi manusia bersifat hakiki, artinya hak asasi manusia merupakan hak asasi bagi manusia yang telah melekat sejak lahir. 2. Hak asasi manusia bersifat universal, artinya hak asasi manusia pemberlakuannya sama bagi setiap orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, ataupun perbedaan lainnya. 3. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak bisa dicabut atau dipindah tangankan untuk pihak lain. 4. HAM tidak dapat dibagi, artinya semua manusia berhak memperoleh semua jenis hak asasi manusia, baik itu berupa hak sipil, hak berpolitik, hak ekonomi, hingga hak sosial dan budaya. Macam-macam hak asasi manusia. 1. Hak asasi pribadi, yaitu hak mengemukakan pendapat, hak memeluk agama, hak beribadah menurut agama masing-masing, dan hak kebebasan berorganisasi atau berserikat. 2. Hak asasi ekonomi, yaitu hak memiliki sesuatu, hak menjual dan membeli sesuatu, hak mengadakan suatu perjanjian atau kontrak, dan hak memiliki pekerjaan. 3. Hak asasi untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan hukum dan pemerintahan. Hak ini adalah hak persamaan hukum. 4. Hak asasi politik, yaitu hak untuk diakui sebagai warga negara yang sederajat, hak ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak mendirikan partai politik, serta hak mengajukan petisi dan kritik atau saran. 5. Hak asasi sosial dan budaya,
yaitu hak untuk memilih pendidikan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, dan hak untuk mengembangkan kebudayaan. 6. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan, tata cara peradilan dan perlindungan hukum, yaitu hak mendapat perlakuan yang adil dalam penggeledahan, penangkapan, peradilan, dan pembelaan hukum. Tujuan pendidikan hak asasi manusia adalah untuk mendiseminasikan, meningkatkan, mengembangkan dan melestarikan serta mempraktekkan atau menerapkan nilai-nilai hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.